Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam agenda kurma kultum Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini hingga mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti termasuk daripada umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kali ini kita akan sedikit berbincang tentang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah bagaimana kita senantiasa merasa cukup ya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Tidak kurang dan tidak lebih. Tidak ada rasa iri atau membandingkan dengan yang lain karena kita semua meyakini bahwa apa yang menjadi pemberian Allah adalah yang terbaik untuk kita. Dan tentunya meski ini sangat mudah ya secara definisinya, tapi tidak mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita, terutama bagi para istri, para wanita, ya, yang mungkin ditugaskan oleh para suami untuk memanage ya keuangan dalam rumah tangga, finansial keluarga dengan berbagai problem ya, kenaikan harga dan sebagainya. Sifat qanaah ini kadang menggerogoti hati kita sehingga kita kadang membandingkan apa yang telah Allah berikan kepada orang lain dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika beliau sedang mi'raj, beliau diperlihatkan pemandangan neraka di mana mayoritas penghuninya adalah wanita. Apa yang menyebabkan wanita itu mendominasi neraka, teman-teman? Yaitu karena yakfurna. Ayakfurna Allah, apakah mereka kufur terhadap Allah? Bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka cenderung tidak mensyukuri atas apa yang diberikan oleh pasangannya, ya, kebaikan-kebaikannya di mana pasangan mereka hanyalah sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis ketika tidak mensyukuri pasangan dan pemberiannya, maka kita secara otomatis tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah, sangat penting bagi kita semua untuk terus berupaya mengimplementasikan qanaah ini dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori, tapi praktek. Gitu ya. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat qanaah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, orang yang memiliki sifat qanaah ini akan mendapatkan dunia seluruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya." Siapa saja yang di waktu pagi harinya ya, dia memiliki rasa aman di rumahnya, ya, kemudian juga diberikan kesehatan, memiliki makanan pokok yang cukup untuk sehari itu, ya, seakan-akan bagi dirinya telah terkumpul seluruh dunia dan isinya. Insya Allah ya, ini tentunya datang dari diri kita, yaitu sifat qanaah. Ketika kita sudah diberi sehat, aman, ada stok untuk hari ini, ya, itu semua sudah cukup bagi kita, begitu ya. Nah, kemudian orang yang memiliki sifat qanaah akan menjadi orang-orang yang beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu wa bima atahu." Ya, sungguh sangat beruntung bagi siapa? Mereka orang-orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diberikan sifat qanaah, merasa puas, merasa syukur, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena dia akan merasa bersyukur, yang kemudian dari syukur itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Ungduru ila man asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Ya, untuk masalah dunia, lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu, bagaimana mereka memiliki kekurangan, ya, kesempitan dan keterbatasan dalam masalah rizki. Nah, dan jangan engkau melihat orang-orang yang di atasmu dalam masalah dunia dan masalah kehidupan ini, finansial, ekonomi, dan sebagainya. Karena yang demikian itu akan menjadikan kita meremehkan rizki karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena kemudian keutamaan qanaah yang lain akan menjauhkan kita dari hasad dan juga iri. Ya, kita semua tahu ya, ketika kita tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita cenderung melihat orang lain yang di atas kita, ya, kita akan merasa iri dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, nanti sampai muncullah pernyataan-pernyataan, dia saja yang nggak rajin ibadah, dikasih begini, saya sudah rajin berdoa, sudah ibadah dengan sungguh-sungguh, kenapa seperti ini wahai Allah, ya. Karena tentunya ini akan menjadikan banyak sekali kerugian bagi kita, amal-amal kita, ya. Kemudian juga hati kita yang tidak bahagia. Nah, sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, termasuk daripada keutamaan qanaah adalah akan menjauhkan kita dari berbagai problem hidup, ya. Terutama apa? Berhutang. Karena kita akan berupaya untuk memanage apa yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak perlu berambisi terhadap dunia berlebihan. Kenapa? Karena Imam Nawawi rahimahullah pernah menyampaikan kepada kita dalam syarah Sahih Muslimnya, man kana taliban liziyadah lam yastaghni bima ma'ahu falaisa lahu ghina. Barang siapa yang justru menginginkan menambah dan menambah, lalu tidak pernah cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka yang demikian itu dia tidak memiliki kekayaan hati. Jadi hatinya kering, hatinya miskin. Nah, maka dari itu, sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat luar biasa apabila kita baca dalam keseharian kita, agar kita senantiasa diberikan hati yang qanaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana doanya? Beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjukmu, ya. Wattuqa, ketakwaan, wal afaf, ya, kemudian sifat afaf, penjaga diri, wal ghina, merasa cukup atas pemberianmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, kemudian doa-doa kita, Allah menjadikan kita sebagai wanita-wanita yang memiliki sifat qanaah, sehingga kita termasuk daripada wanita beruntung dunia dan akhirat. Demikian sahabat salimah yang dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullaha li wa lakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.